soal keberadaan Boy Thohir di GoTo ya kenapa jadi salah? Orang masuk menjadi pemegang saham kok jadi salah? Kan transaksi afiliasi itu terjadi apabila satu orang yang sama ya sebelumnya sudah mempunyai saham pada Telkomsel misalnya, tetapi dia masuk lagi ke GoTo dan dia ada di dalam proses itu. Halo, selamat pagi semuanya. Yang lagi heboh beberapa hari belakangan yang begitu banyak tersebar di grup WA adalah mengenai pernyataan seorang mantan ketua YLBHI yang terang-terangan pada pernyataannya bulan November 2021 kalau saya tidak salah ingat. Mantan ketua YLBHI tersebut, saya nggak ingat siapa namanya, menyebut bahwa bahwa ada masalah dalam transaksi antara Telkomsel dengan GoTo. Bahkan di pernyataan 2021 dia juga menyebut bahwa melanggar POJK tentang transaksi afiliasi dan benturan kepentingan. Tetapi lucunya di dalam pernyataannya tersebut dia tidak menyebut bagian transaksi yang mana sih yang melanggar transaksi afiliasi. Seperti apa transaksi afiliasi yang terjadi di dalam Telkomsel dan GoTo. Dia nggak mampu untuk menguraikan itu. Hanya menyodorkan POJK yang dilanggar. Loh, kok kayak anak SMA? Lucu. Kayak anak SMA, ini loh aturan yang saudara langgar, tapi nggak bisa menyebutkan, nggak bisa menjelaskan kenapa bisa jadi melanggar, ada di bagian mana yang melanggarnya. Nah, jadi dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai apakah terjadi permasalahan transaksi afiliasi dalam kasus transaksi antara Telkomsel dengan GoTo. Saya ingin jawab bahwa tidak ada transaksi afiliasi di dalam transaksi saham antara Telkomsel dengan GoTo. Baru akan terjadi transaksi afiliasi apabila sekarang kan kita ketahui nih Telkom Tbk pemegang sahamnya negara, dalam hal ini Menteri BUMN yaitu Erick Thohir. Nah, Telkom selaku pemegang saham mayoritas pada Telkomsel. Nah, Telkomsel inilah yang melakukan transaksi saham dengan GoTo. Di GoTo ada Boy Thohir yang masih mempunyai hubungan saudara kandung dengan Pak Erick Thohir. Ini yang dikait-kaitkan seolah-olah ada transaksi afiliasi hanya karena Erick Thohir selaku pemegang saham mewakili negara pada Telkom Tbk yang juga menjadi pemegang, yang juga Telkom Tbk memegang saham pada Telkomsel, Telkomsel membeli saham pada GoTo, yang di situ ada Boy Thohir, dikait-kaitkan seolah-olah ada transaksi afiliasi. Nah, ini yang jadi permasalahan karena pernyataannya tentang transaksi afiliasi sangat menyesatkan. Dia nggak bisa menjelaskan transaksi afiliasi itu di mananya di dalam transaksi antara Telkomsel dengan GoTo. Saya ingin bilang gini, tidak ada transaksi afiliasi di dalam transaksi antara Telkomsel dengan GoTo, ya. Karena baru akan terjadi transaksi afiliasi apabila Erick Thohir selaku pribadi, catat nih, Erick Thohir selaku pribadi memiliki saham pada Telkomsel dan di situ menjadi direktur utama atau presiden direktur atau komisaris, ya. Tetapi dia juga memiliki saham pada GoTo, katakanlah menjadi direktur utama juga di situ atau sebagai komisaris atau komisaris independen. Jadi Erick Thohir memiliki saham pada Telkomsel dan GoTo. Apabila itu terjadi, barulah terjadi transaksi afiliasi. Karena ditambah di GoTo juga ada Boy Thohir. Erick juga masuk di Telkomsel, di GoTo. Tetapi faktanya Erick Thohir secara pribadi tidak memiliki saham pada Telkomsel maupun GoTo. Erick Thohir juga secara pribadi tidak memiliki jabatan baik sebagai komisaris utama maupun direktur utama atau presiden komisaris atau presiden direktur di GoTo maupun di Telkomsel. Jadi di mana transaksi afiliasinya? Transaksi afiliasi itu baru terjadi seperti saya jelaskan tadi, ya. Memiliki saham di GoTo, Erick memiliki saham di GoTo, memiliki saham di Telkomsel. Akan tetapi juga memiliki jabatan di situ, jabatan penting seperti dirut, preskom atau presiden direktur. Sepanjang itu tidak ada transaksi afiliasi, ya. Karena dari penjelasan yang disampaikan pada
bulan November penjelasan ketua mantan ketua YLBHI itu dia nggak ngerti hukum bisnis. Transaksi afiliasi, kalaupun misal terjadi transaksi afiliasi, pertanyaan saya, memang itu dilarang? Kalau melanggar peraturan OJK, misal ya, kalau misal suatu transaksi saham antara PTA dengan PTB melanggar POJK, melanggar transaksi afiliasi, pertanyaan saya, apakah transaksi afiliasi dilarang dalam hukum Indonesia? Tentu tidak. Yang bilang transaksi afiliasi dilarang dalam hukum Indonesia berarti dia harus belajar hukum bisnis lagi. Karena transaksi afiliasi di Indonesia diperbolehkan hanya saja dengan kewajiban membuat keterbukaan informasi publik, ya, diumumkan. Tidak ada dilarang transaksi afiliasi. Jadi dalam kasus transaksi antara Telkomsel dengan GoTo tidak ada transaksi afiliasi di situ. Ya, kita lihat aja nanti pernyataan dari pihak GoTo atau pihak Telkomsel atau pihak Telkom, atau mungkin ada di prospektusnya sebelumnya. Kita lihat aja nanti, ya, karena saya yakin tidak ada transaksi afiliasi sepanjang Erick Thohir tidak memiliki saham secara pribadi pada GoTo, pada Telkomsel, dan tidak menjadi preskom atau presdir atau komut pada GoTo atau Telkomsel. Soal keberadaan Boy Thohir di GoTo, ya kenapa jadi salah? Orang masuk menjadi pemegang saham kok jadi salah? Kan transaksi afiliasi itu terjadi apabila satu orang yang sama, ya, sebelumnya sudah mempunyai saham pada Telkomsel misalnya, tetapi dia masuk lagi ke GoTo dan dia ada di dalam proses itu. Artinya disitulah transaksi afiliasi kalau itu terjadi. Tapi kan faktanya Erick Thohir secara pribadi tidak punya saham pada GoTo ataupun Telkomsel, juga tidak punya jabatan di Telkomsel atau GoTo. Beliau hanya sebagai Menteri BUMN yang mewakili negara sebagai pemegang saham Telkom Tbk, Telkom Persero Tbk, ya, Telkom Tbk Persero, Telkom Tbk Persero lah yang menjadi pemegang saham pada Telkomsel, ya. Nah, Telkomsel membeli saham GoTo, kenapa jadi salah? Tidak ada transaksi afiliasi di situ. Dan lebih jauh dia menyodorkan peraturan mengenai transaksi pelanggaran, dia menyodorkan POJK soal transaksi afiliasi dan benturan kepentingan. Dia paham nggak sih transaksi benturan kepentingan seperti apa? Transaksi benturan kepentingan dalam bisnis itu adalah untuk membuat rugi perseroan di mana dia menjadi direktur utama atau komisaris utama. Itulah tujuan dari benturan kepentingan di dalam bisnis, di dalam hukum bisnis, dalam prakteknya. Ya, dia juga bisa membuktikan kalau ada kerugian itu ditimbulkan oleh direktur utama atau komisaris utama yang ada benturan kepentingan. Makanya tujuan utama dari transaksi benturan kepentingan adalah perseroan di mana dia menjadi dirut itu rugi karena dia punya kepentingan pribadi. Jadi dalam benturan kepentingan, seseorang dirut atau komut itu punya kepentingan pribadi yang merugikan perseroannya. Jadi bukan kepentingan keuntungan atau keuntungan bisnis untuk dimana dia menjadi direktur utama, akan tetapi kok dia merugikan perseroan dimana dia jadi dirut demi kepentingan pribadinya. Nah, demi kepentingan pribadinya, saya kasih contoh gini, misal dia bekerja menjadi dirut di PTA, ini perusahaan yang menjual makanan sushi, makanan Jepang, sushi dan lain-lain, pokoknya makanan Jepang lah. Tapi dia juga sebenarnya punya perusahaan, bahkan sudah jadi grup korporasi, katakanlah PTB Group, ya kan. Di situ dia juga punya saham sama sebagai mayoritas. Dia juga sebagai owner, sebagai komut, atau sebagai direktur utama. Nah, dalam keadaan seperti ini nih, yang terindikasi benturan kepentingan, transaksi benturan kepentingan, karena keberadaan seseorang yang tadi pemilik PTB yang juga menjadi petinggi di PTA sebagai direktur utama atau direktur, dia melakukan transaksi juga dengan PTB, dengan PT-nya sendiri, dia kerjasama nih. Nah, disinilah transaksi benturan kepentingan. Jadi untuk mantan ketua YLBHI, Anda jangan asal ngomong kalau Anda tidak paham transaksi afiliasi.
Bagaimana logika hukumnya mengatakan transaksi afiliasi dalam kasus transaksi saham antara Telkomsel dengan Goto, sementara Erick Thohir secara pribadi tidak memiliki saham pada Goto, tidak memiliki saham pada Telkomsel, bahkan tidak menjadi komisaris utama pada Telkomsel, direktur utama pada Telkomsel, pun pada Goto juga tidak. Jadi bagaimana logika hukumnya bisa terjadi transaksi afiliasi? Hanya keberadaan Boy Thohir. Jadi itu aja yang saya pengen sampaikan, bahwa tidak benar ada transaksi afiliasi pada Telkomsel dan Goto. Pun transaksi benturan kepentingan juga tidak ada di situ. Ya. GoTo Financial diperkirakan berkontribusi 1,6% ke PDB Indonesia atau sekitar 249 triliun rupiah. Omset mitra UMKM di ekosistem GoTo Financial diperkirakan meningkat 37%. 49% mitra usaha di Indonesia menggunakan produk GoTo Financial untuk membantu mereka berjualan online pertama kali.